Kita perbaiki sholat kita, karena yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat adalah as-sholat. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk hadir, melangkahkan kaki kita menghadiri seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita dimudahkan untuk mendatangi masjid ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat salam selalu kita haturkan kepada beliau, Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau. Allah berikan syafaat lewat lantaran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Tak lupa mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita bekali hidup kita dengan takwa kepada Allah. Dan takwa ini adalah bekal yang terbaik yang akan kita bawa nanti menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada siang hari ini Allah berikan karunia dan kenikmatan yang luar biasa. Berdiri sebuah masjid di Desa Suci, Kecamatan Pracimantoro. Ini merupakan salah satu karunia dan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tempat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu biqa'il ardh, saapi-api panggonan wonten ing ngalam donya inggih menika al masajid. Tempat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan promo pahala yang luar biasa. Tempat di mana kita mudah sekali untuk meraup pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk saja di masjid dapat pahala dari Allah kalau diniati iktikaf. Zikir dapat pahala, wiridan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran berpahala. Ketika kita lakukan di masjid, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita tidak hanya membaca Al-Quran, kita ngaji apa yang ada di dalam isinya Al-Quran, maka Allah akan menjanjikan nazalat alaihimus sakinah, ketenangan itu hadir di dalam hati-hati kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah juga turun meliputi kita semua. Wa haffathumul malaikah, dan kita akan mendapatkan naungan malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di makhluk yang ada di langit. Kaki kita masih menginjak di bumi, kita masih duduk di bumi, akan tetapi nama kita sudah terkenal di langit lantaran kita mau mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mengaji apa yang ada di dalam isinya. Makanya kalau di dalam diri kita merasa banyak sekali kemaksiatan, setiap hari kita melakukan dosa, setiap hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya kemaksiatan. Apalagi ketika kita merasa di dalam diri kita timbangan kebaikan dan timbangan keburukan
jika ditimbang jomplang lebih berat timbangan keburukan yang kita miliki. Maka melewati masjid itu tempat terbaik untuk kita ngelumpuki pahala secepatnya, untuk kita borong pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baru jalan dari rumah menuju masjid saja sudah dihitung pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kaki diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Hingga saat ini mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala masih menguji kita. Kita semua sebagai manusia, kita semua sebagai seorang muslim, Allah masih menguji kita dengan adanya wabah yang sama kita kenal, adanya COVID-19 yang sampai saat ini masih ada di sekitar kita. Banyak sekali kabar kita dengar dari tetangga kita, dari saudara kita, mungkin keluarga kita, mereka yang mendahului kita karena wabah ini. Mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dulu daripada kita. Untuk kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya masih ada kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya melalui masjid yang baru ini harus muncul semangat baru untuk kita, untuk memperbaiki satu kata yang namanya sholat. Maka melalui mimbar khutbah ini kami ingin menyampaikan pesan untuk kami pribadi dan juga untuk kepada jamaah sekalian. Satu kata, yaitu as-sholah. Sholat mari kita perbaiki, mari kita lakukan sebanyak-banyaknya sebelum Allah mengambil kita semua. Karena kita sekarang saat ini, dalam keadaan hidup saat ini adalah posisi di mana diinginkan oleh mereka-mereka yang sudah meninggalkan kita semua. Mereka yang di alam kubur sangat ingin sekali untuk kembali ke dunia. La'alli a'malu sholihan. Untuk apa? Supaya aku bisa melakukan kesalehan. Makanya kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan, yang mana ini adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh ahli kubur, masih hidup di dunia supaya bisa memperbanyak amal soleh. Kita perbaiki sholat kita, karena yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat adalah as-sholah. Awwalu ma yuhasabu fihi al-'abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang pertama kali dihisab di hadapan Allah adalah sholatnya. Bukan haji, bukan seberapa besar infak kita, bukan seberapa banyak zakat kita, akan tetapi yang ditanyakan oleh Allah pertama kali adalah bagaimana sholatnya. Maka idza saluhat saluha sairu amalih wa idza fasadat sairu amalih. Jika sholat kita baik, maka semua kehidupan kita akan menjadi baik. Tapi jika sholat kita buruk, maka yang lainnya juga akan menjadi buruk. Maka mari kita perbaiki sholat kita, maka sholat akan memperbaiki kehidupan kita. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Sholat di masjid, sholat berjamaah, mari kita galakkan. Mari kita senantiasa untuk bersemangat datang ke masjid. Karena ada janji di situ yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika seseorang melakukan sholat di masjid, ditinggikan derajatnya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Maka aneh ketika ada seorang yang ketika di rumah dijanjikan hanya satu saja, akan tetapi ada tempat yang mungkin membutuhkan beberapa langkah saja untuk melangkahkan kaki, yang di situ dijanjikan 27 kali lipat daripada ketika dilakukan di rumah, tapi orang itu memilih sholat di rumah. Maka orang seperti ini mungkin tidak mengharap pahala yang besar dari Allah. Makanya melalui masjid ini yang kami sebutkan tadi, tempat untuk memborong pahala paling mudah adalah di masjid.
Karena potensi kebaikan semuanya ada di masjid. Hanya duduk saja kita niati iktikaf dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita lakukan sholat di masjid, baca Quran di masjid, zikir di masjid, istighfar di masjid, maka potensi kebaikan, kemudian potensi timbangan kebaikan amalan kita akan sangat cepat untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat apapun keadaannya, sakit keras apapun, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah ketika suatu hari betis mereka disingkap, kemudian mereka disuruh untuk bersujud, akan tetapi mereka tidak bisa bersujud. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangannya tertunduk ke bawah, penuh kehinaan. Faqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu mereka disuruh untuk bersujud kepada Allah ketika berada di dunia, akan tetapi mereka tidak melakukan sujud itu. Mereka sehat, mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, akan tetapi dia tidak mau bersujud kepada Allah. Maka di akhirat nanti mereka tidak akan bersujud ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita syukuri karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa masjid yang megah ini, dengan memperbanyak hadir ke masjid, memperbanyak sholat jamaah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sangu kita nanti di akhirat. Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal soleh sebelum Allah memanggil kita. Dengan adanya wabah corona ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian itu begitu dekat. Kematian itu ada di sekitar kita. Seolah-olah malaikat maut itu dekat sekali dengan kita. Maka kita harus siap setiap saat ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Maka ketika masih diberi kesempatan, jangan sampai kita sia-siakan. Perbaiki sholat kita, perbaiki jamaah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti di akhirat Allah karunia kita dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim.